Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mitokondria. Baik, saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi. Saya akan menyuruh kalian untuk berhitung dari 1 sampai 3, mulai dari yang kiri. Ami. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Oke, jadi yang untuk angka 1 berarti kelompok 1, yang angka 2 berarti itu kelompok 2, dan yang ketiga itu berarti kelompok 3. Oke, kalian boleh duduk sama teman kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Buat yang kelompok 1 nanti dia akan membahas tentang apa itu mitokondria. Kelompok 2 akan membahas fungsi dan peran dari mitokondria. Dan kelompok 3 akan membahas tentang struktur dari mitokondria. Baik adik-adik, tadi Ibu telah menjelaskan dan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana kelompok 1 membahas tentang apa itu mitokondria, kelompok 2 membahas tentang peran dan fungsi dari mitokondria, kelompok 3 membahas tentang struktur dari mitokondria. Setelah ini kalian diskusi masing-masing kelompok. Setelah itu perwakilan dari kelompok kalian akan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Sampai di sini paham? Oke, Ibu akan beri kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Iya, Pak. Jadi di sini diminta untuk mencari tahu fungsi dan peran dari mitokondria. Apa perlu dijelaskan, Bu? Iya kan, setiap fungsi mempunyai penjelasan masing-masing. Jadi kamu cari penjelasannya. Setelah itu nanti kamu paparkan di depan agar teman-teman tahu penjelasan dari fungsi tersebut. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Bagaimana kelompok 3? Ada. Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut diskusi ya. Bila adik-adik, waktu kalian bisa 5 menit lagi. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Bu. Ya, silakan. Pada struktur mitokondria ini, apakah harus dijelaskan secara rincinya? Ya, harus secara rinci ya, agar teman-teman kamu tahu struktur dari mitokondria itu sendiri. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Untuk kelompok 1, silakan perwakilannya maju ke depan untuk mengungkapkan hasil materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan materi hasil diskusi kami.
Apa itu mitokondria? Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel makhluk hidup. Secara garis besar, tahap respirasi pada tumbuhan dan hewan melewati jalur yang sama, yang dikenal sebagai daur atau siklus Krebs. Mitokondria kerap disebut sebagai pembangkit energi bagi sel karena mitokondria yang paling banyak menghasilkan energi ATP untuk sel. Mitokondria berisi sejumlah enzim dan protein yang membantu proses karbohidrat dan lemak yang diperoleh dari makanan yang kita makan untuk melepaskan energi. Sekian, itulah pemaparan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang fungsi dan peran dari mitokondria. Fungsi dan peran mitokondria diantaranya: 1. Tempat berlangsungnya respirasi sel. Fungsi utama mitokondria ialah respirasi sel. Respirasi sel ialah proses kimiawi untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam glukosa. Energi yang digunakan untuk pemecahan glukosa disediakan oleh molekul-molekul ATP. Proses ini terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. 2. Menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Fungsi mitokondria ialah untuk menghasilkan energi. Makanan yang dikonsumsi akan dipecah dalam bentuk molekul seperti karbohidrat atau lemak untuk kemudian dikirim ke mitokondria. Nantinya akan dihasilkan molekul ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. 3. Menjaga konsentrasi ion kalsium. Mitokondria juga penting untuk menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dan cukup dalam berbagai kompartemen sel. Mitokondria membantu sel-sel dengan melayani sebagai sebuah tangki penyimpanan yang dapat menyimpan ion kalsium. Sekian, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu struktur mitokondria. Mitokondria berasal dari kata Yunani kuno yang berarti benang, dan kondrion yang berarti seperti granul atau butiran-butiran, sehingga dapat diartikan sebagai organela dengan rangkaian butir-butir yang seperti benang. Mitokondria adalah organel sel eukariot yang berfungsi sebagai organ respirasi, pembangkit energi dengan menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Jumlah mitokondria tiap sel tergantung jenis sel dan organisme. Mitokondria ditemukan dalam jumlah banyak pada sel yang aktivitas metabolismenya tinggi, yaitu sel-sel tetratil seperti sperma pada bagian ekornya, sel otot jantung, dan sel yang aktif membelah seperti epidelium atau epidelium akar rambut dan epidermis kulit. Itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah hasil pemaparan dari teman-teman kelompok kalian. Bagaimana dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan sama kelompok 2? Dan kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan sama kelompok yang lainnya? Tidak ada. Bagaimana kelompok 3? Tidak ada. Oke. Adik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ibu harap kalian paham dengan apa yang telah kalian diskusikan dan juga hasil dari pemaparan teman kelompok kalian. Jangan lupa untuk mengulang, mereview kembali hasil diskusi kalian tadi.
Ibu rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi